Kenapa ya ada seseorang yang sampai membenci hujan? Padahal bagi banyak orang, hujan itu menyenangkan. Suara rintiknya bikin nyaman, suasananya romantis, bahkan sering jadi tempat pelarian saat capek sama dunia. Tapi ternyata gak semua orang merasakan hujan dengan cara yang sama. Dan itu yang aku rasakan setelah membaca novel Aku Benci Hujan, karya Ari Keling. Novel ini menceritakan tentang seorang perempuan bernama Kanaya. Hidupnya berubah total setelah ia menghidap penyakit autoimun skleroderma. Penyakit yang perlahan bukan cuma menyerang fisiknya, tapi juga mentalnya dan semangat hidupnya. Kanaya mulai kehilangan rasa percaya diri. Tatapan orang-orang berubah, beberapa menjauh. Dan di saat hidupnya sudah terasa berat, ia juga harus menghadapi rasa kehilangan dan ketakutan untuk dicintai lagi. Disinilah aku sadar, novel ini bukan sekedar cerita sedih, tapi seperti curahan hati banyak perempuan yang sedang berjuang menerima dirinya. Bahkan ada satu kalimat dari pasien skleroderma yang menurut aku sangat menyentuh. Saya berharap novel ini dibaca banyak orang, terutama perempuan. Kata Sinta Otobi, pasien skleroderma. Kalimat itu bikin aku merasa kalau novel ini ditulis bukan sekedar untuk dibaca, tapi untuk dipahami dengan hati. Yang paling menyakitkan dari cerita Kanaya bukan cuma penyakitnya, tapi bagaimana ia harus tetap terlihat kuat di saat dirinya sendiri perlahan hancur. Dan jujur, banyak perempuan mungkin pernah ada di posisi itu. Tersenyum di depan orang lain, tapi diam-diam capek melawan dirinya sendiri. Novel ini juga memperlihatkan kalau sakit bukan cuma tentang fisik. Kadang yang lebih berat adalah mempertahankan semangat hidupnya setiap hari. Sampai ada satu kutipan yang menurut aku benar-benar dalam banget. Skleroderma itu ringan, yang berat ialah mempertahankan semangat. Kata almarhumah Patricia Ayu, pasien skleroderma sekaligus ketua Yayasan Skleroderma Indonesia. Waktu baca bagian itu, aku langsung diam. Karena ternyata manusia bisa terlihat baik-baik saja di luar, padahal di dalamnya sedang berjuang sangat keras. Cara penulis menyampaikan cerita ini juga berbeda. Bahasanya ringan dan mudah dipahami, tapi emosinya sampai. Kita dibuat ikut merasakan takutnya Kanaya, sedihnya, kesepiannya, bahkan rasa insecure yang terus mengantuinya. Dan menurut aku, kelebihan novel ini adalah bagaimana penulis mengedukasi tentang penyakit skleroderma lewat pendekatan hati seorang pasien. Jadi, pembaca bukan cuma tahu penyakitnya, tapi juga tahu bagaimana rasanya menjadi penderita. Sampai seorang dokter pun mengatakan, novel yang mudah dipahami dan sangat menyentuh, memberikan edukasi tentang penyakit skleroderma dengan pendekatan hati seorang pasien.
kata Dokter Sumartini Dewi. Dan setelah membaca novel ini, aku jadi sadar satu hal. Kadang seorang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya ia sedang berperang dengan dirinya sendiri setiap hari. Jadi, menurut aku, novel ini bukan cuma tentang hujan, tapi tentang luka, perjuangan, dan bagaimana seseorang mencoba bertahan meski hidupnya berubah total. Dan mungkin setelah membaca cerita Kanaya, kita jadi lebih belajar untuk tidak mudah menilai orang lain hanya dari apa yang terlihat. Karena setiap orang punya hujannya masing-masing.